Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Aries semua. Dengan aku Maila, kita reading kembali. Kali ini bertemakan tentang sesuatu yang akan terungkap. Apa itu? Tentang percintaan kamu, asmara, kehidupan kamu, ya, finansialnya kamu. Oke. Tapi ingat, Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Aries, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu. Kamu rasakan dia orang yang kamu fokuskan. Bayangkan dia. Rasakan energi kamu dan energi dia ya. Sesuatu yang akan terungkap. Apa itu? Sesuatu yang akan terungkap. Oke. I hope that you can forgive me one day. Okay. We need to let each other go. I love you. I want to be more than friend. So many things remind me of you. My life is not as together as it seems. Oke, kita akan lihat di sini buat Aries ya. Bottom update-nya kamu di sini. My life is not as together as it seems ya. Hidupku tidak seperti apa yang kamu lihat gitu loh. Hidup aku tidak seperti apa yang dilihat. Nah itu. Jadi seakan-akan ada yang beranggapan nih, hidup kamu itu bahagia loh. Aku lihat kamu sangat bahagia sekali dengan hidup kamu saat ini. Atau aku lihat kamu sangat bahagia sekali dengan pasangan kamu. Nah itu ya. Itu yang menjadi suatu permasalahan kamu saat ini ya. Bisa saja itu sebagian dari kamu ataupun sebagian dari dia. Dan ingat, di sini Aries, energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan akan kebaca kembali energi kamu di sini ya. Aries, di sini juga bisa berbolak-balik energi yang kebaca ya. Bisa saja energi kamu yang kebaca di sini, bisa saja energi dia orang yang memfokuskan yang kebaca ya. Oke. Kita lanjut dengan kartu pertama. I hope that you can forgive me one day. Saya berharap kamu bisa memberikan maaf kamu suatu hari nanti gitu ya. Memberi maaf. Jadi di sini terkesan bahwa ada suatu masalah yang dia perbuat ke kamu. Dan bisa saja kamu dulu terhubung dengan dia atau terkoneksi dengan dia. Lalu ada suatu masalah yang membuat kamu harus memutuskan semua itu. Oke. Bisa saja dia seseorang yang manipulatif atau toksik, atau mungkin dia egois. Bisa saja dia seseorang yang memang belum dewasa ya bagi kamu gitu ya. Pemikirannya itu belum matang. Jadi ya itu yang membuat kamu merasa harus bisa meninggalkan dia gitu ya. Tapi dia di sini berharap kamu itu bisa maafkan dia. Ternyata bisa saja sesuatu itu akan terungkap, dia masih mengharapkan kamu ya. Kenapa dia minta maaf ya? Dia merasa bersalah ataupun dia di sini ingin kembali ke kamu karena dia merasa bahwa dia masih mencintai kamu. Itu sesuatu yang mungkin akan terungkap. Dia datang ke kamu, dia pengen mendekat ke kamu lagi gitu. Itu keinginan dia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat ada di sini kartu kamu ya. Sesuatu yang akan terungkap, apalagi di sini. We need to let each other go. Kita harus saling melepaskan. Nah, kenapa? Kita harus saling melepaskan. Jadi sebagian dari kamu itu ataupun dia, kenapa di sini ingin melepaskan atau ingin berpisah di sini? Ya, atau apakah ada perbedaan antara kamu dengan dia yang tidak bisa
disatukan, atau di sini dia baru mengatakan kepada kamu bahwa dia seseorang yang sudah mempunyai pasangan atau sudah punya hubungan dengan seseorang, sehingga hubungan dengan kamu itu tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Nah, mungkin ya, bisa saja. Nanti kita akan coba klarifikasi dari kata tarot ya. Nah, itu sesuatu di mana kamu merasakan bahwa ya udah gitu. Kalau memang kita harus melepaskan, aku ikhlas. Aku tahu kalau kita ini punya perbedaan yang mungkin tak bisa disatukan. Contoh mungkin dari segi keyakinan. Nah, itu sangat sulit sekali ya kalau seandainya ada perbedaan keyakinan antara kamu dengan dia, dan salah satu dari kamu itu tidak ada yang mau berkorban untuk mengikuti salah satu dari kamu. Nah, kemungkinan itu tidak bisa terjadi ya. Karena dalam satu agama itu kalau bisa ya satu keyakinan gitu ya. Nah, mungkin di sini bisa saja dari orang tua kamu yang tidak menyetujui hubungan itu. Jadi segala sesuatu itu akan bisa terjelaskan oleh kamu setelah dia mengatakan hal ini. Apa? Kenapa? Gitu ya. Apa alasan kamu mengatakan seperti ini? Kenapa kita harus bisa melepaskan satu sama lain gitu ya? Nah, itu. Nah, di sini ada sesuatu yang akan terungkap ya, sebagai diri kamu itu ada I love you. Dia ternyata mencintai kamu di sini. Kenapa? Alasannya dia mencintai kamu ya mungkin dia merasakan nyaman sama kamu, atau dia merasakan bahwa kamu itu orang yang pintar dilihat dari penampilan, kamu energik, dilihat dari fisik kamu mungkin orang yang oke lah gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan di awal kamu berteman, di awal kamu merasakan bahwa hubungan ini hanya sebuah persahabatan ya antara aku dengan kamu yang sama-sama menjalin suatu hubungan yang merasakan bahwa kamu itu baik, aku baik gitu ya. Aku membutuhkan kamu, kamu juga membutuhkan aku. Ya saat kita butuh bantuan ya kamu saling membantu gitu ya. Dan ternyata rasa itu berbeda. Selanjutnya dari hari ke hari, waktu berjalan, rasa itu semakin muncul. Terciptalah kata I love you di antara kamu gitu ya. Nah, itu. Jadi sesuatu itu akan bisa terungkap setelah kamu melakukan ya hubungan, mungkin maksudnya menjalin hubungan gitu ya. Ya dari waktu ke waktu kamu merasakan bahwa persahabatan kita ini sepertinya agak beda ya gitu ya. Aku itu merasa nyaman sama kamu. Aku itu merasa bahwa aku itu membutuhkan kamu gitu loh. Begitu juga dia ya, karena di sini bisa energinya berbolak-balik ya. Nah, jadi muncullah kata I love you di sini, yang membuat masing-masing kamu merasakan bahwa ya kita harus merubah semua ini gitu loh. Tuh ya. Di sini ada I want to be more than friend. Nah, ini dia. Saya ingin menjadi lebih dari teman bersama kamu. Ya, itu. Ini dia. Ternyata kalau kita sinkronkan ke sini, itu awalnya dia teman, ya akhirnya dia mencintai, saling mencintai, ya, gitu ya. Jadi ada memang dia, ada sebagai dari kamu, kadang-kala pengen nih, aku itu suka sama kamu, tapi salah satu dari kamu itu mungkin belum ada rasa, tapi pengen mencoba, ya, kamu itu baik, aku tahu kamu baik, tapi aku belum punya rasa ke kamu. Nah, bisa. Aku akan kasih kesempatan buat kamu. Kita jalin dulu hubungan pertemanan. Kita jalankan dulu mungkin tahap berapa bulan. Kalau seandainya aku punya rasa ke kamu, oke, kita lanjutkan. Kalau seandainya tidak ada, aku berharap kamu jangan ya meminta lebih dari aku. Nah, itu ya. Bisa dibicarakan seperti itu. Jadi jangan langsung deh ya kondisinya kita berteman nih. Dia baik, kamu baik. Jadi tidak mungkin langsung kita vonis, wah aku gak suka kamu. Belum tentu ya. Di awal memang gak suka, tapi mungkin lama-lama nanti rasa itu akan berubah ya. Karena energi kita itu setiap saat bisa berubah loh. Ya. Ya sama halnya. Sekarang cinta, besok tidak gitu ya. Sekarang sayang, besok benci gitu ya. Nah itu yang sebagian dari kamu rasakan ya. Jadi sesuatu itu akan terungkap ya sesuai dengan kondisi keadaan hidupnya kamu saat ini ya, seperti apa yang kamu jalankan ya. Nah, selanjutnya di sini ada
So many things remind of you. Nah, bisa dikatakan di sini begitu banyak hal yang mengingatkanku padamu. Di sini kondisinya mungkin kamu sudah terputus ya. Bisa kalau kita sinkronkan dengan kartu ini, I hope that you can forgive me one day. Banyak sekali sesuatu yang benar-benar dia ingat tentang kamu ya. Kamu yang baik, hari-hari kamu gitu ya, momen-momen bersama kamu ya, pergi nonton bareng, makan bareng gitu ya. Nah, itu yang selalu diingat oleh dia. Jadi di sini dia ternyata sampai saat ini dia masih memikirkan kamu gitu loh. Jadi itulah sesuatu yang mungkin akan bisa terungkap oleh kamu. Kamu mungkin selama ini pengen kepoin dia gitu ya. Gimana ya keadaan dia saat ini? Apa sih yang dia lakukan setelah terputus, setelah terpisah dari aku? Aku pengen tahu. Ternyata dia masih ingat kamu. Nah, itu ya. Akhirnya kamu mengetahui bahwa ya dia itu masih mengingat kamu dalam hal apapun. Ya, kenangan-kenangan kamu bersama dia, ataupun hal-hal yang membuat semua itu menyenangkan ya bagi dia, itu momen-momen itu masih tersimpan, masih tersap di memorinya dia gitu ya. Nah, itu karena dia masih belum bisa move on dari kamu. Oke, Aries. Nah, di sini dia, my life is not as together as it seems. Jadi hidup aku itu tidak seperti apa yang kamu lihat gitu loh. Jadi itu kadang-kala kita terlihat baik ya, kadang-kadang kita terlihat bahagia di depan orang, tapi di dalam hati itu tidak ada yang tahu seperti apa kondisi kita, ya kan? Nah, hanya kita yang tahu, hanya kita yang merasakan bahwa ya apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, nah, hanya kita yang tahu. Tidak ada orang tahu. Kalaupun ada orang yang tahu, berarti itu orang yang mempunyai chemistry dan ikatan batin sama kita ya. Orang yang punya rasa empati, kita itu juga akan bisa mengetahui apa yang kita rasakan. Oke. Nah, itu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Buat Aries, apalagi yang akan terungkap di sini? Kita akan lihat. Buat Aries, bagi yang ingin personal reading atau coaching, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, bisa kamu cek dan dicek juga di kolom deskripsi. Karena kita selalu lampirkan ya, setiap update readingan kita selalu lampirkan readingan sebelum ini ya. Oke. Kamu fokuskan lagi ke kartu ini. Buat Aries, apalagi yang akan terungkap di sini? Ada the sun di sini. Ada 7 of Wands. Kita naikkan ke atas ya. 7 of Wands. Ada Ace of Swords. Ada 4 of Wands. Ada Queen of Swords. Ada Death di sini ya. Kita akan lihat zodiak yang dilingkaran kamu saat ini dulu ya. Ada 7 of Wands. Elemen api ya, Aries, Leo, Sagi. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya, masih elemen api. Sama ya, imbang ya. Dan di sini juga ada kartu Scorpio. Dan ada Leo di sini ya. Nah, itu zodiak yang dilingkaran kamu saat ini buat Aries. Kita akan lihat ada 7 of Wands. Ada sesuatu kehidupan di mana ya kamu ingin mempertahankan cinta itu. Nah, mungkin di sini ya, I hope that you can forgive me one day. Jadi dia sebenarnya ingin pertahankan hubungan itu, tapi ya gimana ya gitu ya. Rasanya kamu itu tidak mungkin akan menerima dia kembali. Tidak akan mungkin ya. Mungkin kata maaf boleh lah ya. Kita kasih gitu ya. Kita berikan kata maaf. Ya kita maafkan apapun kesalahan dia. Tapi mungkin bagi kamu di sini untuk kembali ke dia ya mungkin tidak ada ya. Karena sesuatu yang dia perbuat ke kamu itu mungkin sangat menyakitkan hati kamu. Bisa saja. Di sini terlihat juga ya. Di awal hubungan kamu itu sangat bahagia sekali. Di awal. Di sini kamu merasakan bahwa ya memang benar-benar cinta dengan dia. Rasanya ingin berkomitmen juga dengan dia ya.
Ataupun di sini sebagian dari kamu yang udah berkomitmen tapi harus terputus, harus berpisah di sini. Kenapa? Ya kamu mungkin baru mengetahui bahwa dia orang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu, atau dia hanya orang yang egois, keterlaluan banget gitu ya, egoisnya. Jadi dia merasa bahwa ya tidak penting lah gitu, karena dia suka mementingkan diri sendiri. Dia kepentingan kebahagiaan dia. Saat dia butuh kamu, dia datang. Saat dia tidak membutuhkan kamu, dia pergi bersenang-senang gitu loh. Itu yang membuat kamu merasa ya kita harus mengakhiri semua ini. Itu ya. Ada kartu death di sini. Emang di awal itu bahagia sekali kamu ya. Ini salah satu dari kamu itu mencoba mempertahankan itu sebenarnya. Itu pun mungkin dia setelah terputus dari kamu, dia mencoba mempertahankan hubungan kamu. Dia pengen minta maaf sama kamu lagi. Dia membutuhkan ya di sini. Dia banyak sekali sesuatu momen-momen yang pernah dia lakukan sama kamu itu dia ingat gitu loh. Jadi itu yang membuat dia rasa ingin kembali, ingin membangun lagi. Di sini ada kebahagiaan yang di awal ya. Ternyata pemikiran kamu itu ya salah. Aku tahu ya. Aku cinta sama kamu gitu. Tapi ya mungkin kalau memang seperti ini kondisinya, aku tahu juga kamu cinta sama aku. Tapi kalau kayak gini kondisinya gitu ya, kamu hanya mempermainkan perasaan aku, kamu tidak pernah menghargai hubungan kita. Ya buat apa? Karena di sini terlihat juga kamu seorang yang mandiri, kamu seorang yang benar-benar ya mempunyai power yang cukup kuat di sini kamu. Bisa dikatakan kamu ini sudah mapan. Bisa juga dikatakan kamu itu seorang single parents, atau mungkin di awal kamu bahagia sekali sama dia, dan kamu harus berpisah dari dia. Dikarenakan mungkin hanya selama ini kamu mungkin yang menjadi tulang punggung dari keluarga, dia hanya menghabiskan semuanya yang kamu cari gitu ya, bisa saja. Dan itu setelah terpisah dari kamu, dia mencoba kembali. Dia pengen mempertahankan kembali hubungan itu karena dia merasa bahwa tanpa kamu aku rasanya tidak bisa hidup gitu loh. Karena selama ini kamulah yang selalu membantu aku. Nah itu. Ada harapan sebenarnya dia di sini untuk membangun lagi. Ada harapan dia. Ada ya di sini. Tapi kamu mungkin lebih ingin lebih ingin untuk ya udahlah gitu ya. Mending aku cari orang baru di situ. Nah, di sini kamu ya punya orang teman ya. Ada. Dan mungkin teman itu yang akan menjadi pendamping kamu atau soulmate-nya kamu atau ya belahan jiwa kamu ya. Karena dilihat bahwa kamu itu saat kamu sudah terpisah dengan pasangan kamu, dia datang gitu loh. Atau memang dia sudah ada dalam hidup kamu, tapi dalam berbentuk seorang teman gitu ya. Bisa saja. Oke. Jadi segala sesuatu itu akan terungkap jadinya bagi kamu ya. Buat Aries. Nah, kita akan lihat lagi cerita kamu di sini. Buat Aries. Kadang-kala hubungan itu kita baru mengetahui seseorang itu ya setelah kita menjalin hubungan. Waktu pertama kenalan ya mungkin kita mengetahui ya bahwa dia baik. Kita tidak terlalu mengetahui secara detail tentang dia gitu ya. Tetapi setelah kita menjalin hubungan ya mungkin kita merasa bahagia dan akhirnya terlihatlah bahwa ya mungkin salah satu kekurangan dia atau sifat atau sikapnya dia yang membuat kita tidak nyaman ya. Jadi itu harus kita buat keputusan ya untuk hubungan itu tidak bisa dilanjutkan. Nah itu ya akhirnya bisa saja terungkap ya semuanya. Nah kita akan lihat di sini. Nah kita akan lihat seperti apa selanjutnya cerita kamu ya. Seperti apa selanjutnya cerita kamu buat Aries. Oke. Di sini ada forgiving and learning. Nah, di sini ada yang bisa memaafkan dan bisa ada mendengarkan di sini atau mulai memulai segala sesuatu itu ya saling menerima lah ya di sini kita lihat. Jadi karena saat kamu sudah healing, tapi kamu bisa membuka hati kamu ya. Kamu sudah terpisah di sini.
just kartunya kita sinkronkan dengan kartu ini. Di awal kamu bahagia, akhirnya kamu terpisah, dan akhirnya kamu bisa healing, kamu akhirnya bisa buka hati lagi gitu loh. Tidak lama proses kamu healingnya, kamu cepat menyadari bahwa ya aku harus bisa menghadirkan seseorang dalam hidup aku yang bisa mengobati hati aku, yang bisa membahagiakan aku. Nah ya, di sini benar-benar release your ex. Kamu harus bisa melupakan mantan kamu. The time has come to clear your energy. Jadi energi mantan itu harus dihapuskan, buang jauh-jauh energinya dia. Karena orang yang memang tidak pantas untuk kita pertahankan, ya jangan kita pertahankan. Oke? Nah itu dia terlihat di sini. Ada adjustment, ada perubahan dalam hidup kamu, di mana kamu akan bertemu dengan seseorang, ya. Bisa saja itu akan berkomitmen sama kamu. Your love life is changing to a bigger level of commitment, ya. Bisa saja kamu akan membuat komitmen yang sangat besar sekali, ya. Komitmen yang sangat penting sekali dengan seseorang. Bisa saja itu kamu akan bertunangan ataupun nikah, dan akhirnya terjadilah honeymoon di sini, ya. Bisa saja di sini perubahan sangat besar sekali setelah kamu bisa melupakan mantan, ya. Dan mungkin di sini kondisinya kamu bertemu dengan teman, ya. I want to be more than friend. Jadi ya inilah mungkin bisa saja jawaban dari masalah kamu. Kadang-kala kita ketemu dulu nih dengan orang yang salah gitu, ya, dengan orang yang tidak cocok, dan akhirnya kita tahu bagaimana cara menghargai perasaan orang, menghargai suatu hubungan, dan akhirnya kamu menghargai hubungan pertemanan kamu, dan mungkin kamu bisa melihat di sana bahwa ada cinta gitu loh, ya. Nah, itu gambaran di sini. Ada honeymoon di sini, ya. Enjoy the bliss of holiday time together. Jadi di sini bisa saja kamu sudah berkomitmen, kamu sudah merasakan bahwa ya cintanya kamu, karena keoptimisan kamu di sini semua itu terjawab, ya. Semua itu terjawab. Apa yang kamu inginkan, kamu optimis dengan hidup kamu berjuang untuk hidup kamu ke depannya akan membaik, ya itu akan membaik, ya, buat Aries. Jadi itulah yang perlu kamu tanamkan dalam diri, bahwa aku itu tidak boleh baperan, aku itu tidak boleh terlalu memikirkan permasalahan-permasalahan yang ada gitu loh. Aku harus bisa enjoy. Nah itu, ya, karena hidup itu terus berjalan, tidak pernah berhenti, ya. Jadi tergantung kita mengendalikannya seperti apa. Jadi di sini kamu harus bisa mengendalikan semuanya, ya. Oke. Buat Aries, jadi apapun nanti yang akan terjadi. Nah, di sini juga ada chemistry-nya kamu antara dia, ya. Jadi itu memang terjadi. Chemistry itu datang. Seseorang itu datang berdasarkan, ya, ada chemistry antara kamu dengan dia secara tiba-tiba aja. Nah, kalau seandainya jodoh itu akan datang, jalannya akan ada. Walaupun saat ini kamu lagi punya hubungan dengan seseorang, menjalin hubungan dengan seseorang, bisa saja kamu tidak punya chemistry dengan dia, akhirnya kamu punya chemistry dengan orang lain, akhirnya kamu bertemu dengan chemistry dengan soulmate-nya kamu gitu, dengan orang yang punya chemistry dengan kamu gitu. Seperti magnet di sini. Jadi magnet itu yang akan ada tarik menarik, ya. Nah, itu yang akan membawa kamu ke soulmate-nya kamu. Oke? Buat Aries, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga ke depan kamu akan bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa menghargai hubungan itu. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.